Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk, jadi rencana. Jika Anda mempunyai impian, berjuanglah habis-habisan. Ini kita harus punya mimpi. Kita tidak pernah boleh untuk berhenti bermimpi. Dalam bermimpi, ada saat di mana kita berada pada titik terendah. Titik di mana hujatan mulai berdatangan, semangat mulai pudar, dan iman mulai rapuh. Titik di mana usaha serasa mengkhianati hasil yang menghilangkan korban semangat kita dalam mengejar mimpi. Itu yang terjadi padaku. Kemudian secara perlahan aku mulai menyerah dan meninggalkan cerita mimpi yang aku bangun dengan penuh harapan. Berhari-hari aku berbaring di kamar, meratapi kesedihan yang tak kunjung usai. Perlahan juga aku mulai mempertanyakan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Kenapa tak kunjung dikabulkan? Kenapa ini harus terjadi padaku? Di mana letak kesalahannya? Sejuta pertanyaan tersebut mulai menghantui pikiranku. Kemudian terlintas peribahasa laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal, yang artinya keadaan yang membuat kita nyaman tidak akan membentuk kita menjadi seorang pemimpi yang berhasil mewujudkannya. Aku mulai ingat saat aku membangun mimpi tersebut dengan penuh harapan. Dan saat dimana aku habiskan waktu berhargaku bersama keluarga kecilku. Waktu bersama teman-teman terdekatku. Mereka semua adalah alasan mengapa aku harus tetap memperjuangkan mimpiku. Aku pun mulai bangkit dan berjuang lagi dengan penuh harapan. Semangat untuk berani bermimpi dan berambisi mulai berkobar di jiwaku. Aku mulai semangat belajar lagi demi mimpi yang akan terwujud di masa depan dan menjalani hari dengan produktif. Aku mengawali pagi cerahku dengan lari di tengah sawah. Kemudian makan bersama keluarga agar terjalin suatu keharmonisan. Aku juga meningkatkan skill public speakingku dengan berlatih 2 jam diselingi waktu istirahat. Tak lupa juga untuk selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpanya hidupku tidak berarti dan damai tidak akan bersemayam di hati. Mimpi. Banyak dari kita yang merasa kecewa ketika mendengarnya. Kecewa karena jatuh berulang kali, kecewa karena usaha mengkhianati, dan kecewa karena hujatan yang menusuk hati. Dan pada akhirnya kita akan sampai di titik di mana beban itu terasa amat sangat berat. Pertama yang kita lakukan adalah sadar bahwa yang kita alami bukanlah sebuah hukuman, namun sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke satu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan sedang mempersiapkanmu, membentukmu, menguatkanmu. Mutiara ternyata berasal dari pasir yang masuk ke tubuh kerang, dan pasir tersebut menimbulkan rasa yang amat sakit pada tubuh kerang. Namun kerang tidak melawannya dengan tangan dan ucapan, melainkan dengan getah yang ada di perutnya. Membalut pasir-pasir tersebut untuk mengurai rasa sakitnya dan dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga terbentuklah mutiara-mutiara yang cantik dan berharga. Hikmah yang bisa kita ambil adalah balut semua rasa sakit yang ada di hati dengan doa dan usaha, hingga suatu saat nanti rasa sakit tersebut akan berubah menjadi mutiara kebahagiaan dan kesuksesan hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa mentari akan selalu bersinar, bunga akan selalu mekar, tapi Dia menjanjikan bahwa senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Hidup adalah proses, maka nikmatilah. Hidup adalah tantangan, maka hadapilah. Hidup adalah cobaan, maka bersabarlah. Satu hal yang membuat kita tambah dewasa adalah masalah. Satu hal yang membuat kita maju adalah usaha. Dan satu hal yang membuat kita kuat adalah harapan. Mewujudkan mimpi adalah hak setiap orang, namun tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Terima kasih.